pernyataan dan pandangan seperti itu. Kira-kira wasitnya nih, kalau bahasa wasitnya, penengahnya yang ideal untuk mengejar mana yang sebenarnya, atau yang mana yang sebagai fakta sebenarnya, atau siapa yang mengontrol pikiran postmodern yang begitu bebas, kemudian juga yang pemikiran dari yang saat itu memegang kendali lah. Itu kira-kira kontrolnya di mana, Pak? Demikian, terima kasih, Pak. Ya, ya. Kalau soal mengontrol perspektif kan sebenarnya buat kita ya sebagai intelektual itu harus berkaca dari dua sisi sebenarnya. Nggak bisa hanya memegang yang model perspektif modern saja atau hanya memegang postmodern saja. Kalau menurut saya begitu. Kenapa demikian? Karena kita harus menjembatani dua hal yang berbeda. Biasanya ini kan kontra ya, itu. Ya. Kayak tadi di situ ada hierarki, ada anarki. Kita kan sebenarnya butuh keteraturan, tetapi juga butuh untuk bisa beradaptasi dengan ketidakteraturan kan sebenarnya. Ya kalau kita terlalu tidak teratur, ya hidup kita kan jadi kacau gitu kan. Kalau hidup kita terlalu teratur, ya hidup kita jadi mungkin boring, nggak ada variasinya, nggak ada dinamisnya gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan gitu Pak. Kalau terkait dengan pertanyaan Bapak, bagaimana sebenarnya kita balancing di antara dua kutub yang misalnya bertolak belakang ini. Nah, ibaratnya mungkin kalau jadi wasit ya kita menemukan titik temu di antara kedua pemikiran ini. Pada batas mana kita misalnya bisa memahami gagasan modern dan melihat itu dalam konteksnya, pada batas mana kita bisa misalnya memahami juga gagasan postmodern dan itu berada dalam konteks apa. Jadi semuanya kan masing-masing punya konteks gitu. Ya sejarah pinggiran itu menjadi sesuatu yang baik dan informatif gitu, untuk melengkapi sejarah narasi yang utama gitu kan. Karena nanti kita akan bisa lihat gitu. Dan dari situ kita bisa banyak belajar. Kalau kita terlalu masuk ke apa yang misalnya ke modern atau hanya ke postmodern, menurut saya juga tidak bagus juga. Gitu Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Silakan. Apakah postmodernisme ini tuh benar-benar menolak secara total universalitas sih, Pak? Kalau menolak total sih rasa-rasanya tidak ya, tetapi ada dalam beberapa pemikiran kayak misalnya yang dianggap sebagai representasi tokoh postmodern, meskipun nanti masuk juga ke tokoh postmodernis kayak misalnya Derrida itu, dia tidak melihat universalitas sebagai kebenaran mutlak. Itu yang sebenarnya lebih tepat. Karena apa? Karena universalitas itu dianggap misalnya sebagai suatu kebenaran yang absolut kadang-kadang. Kayak misalnya kita bicara soal katakanlah tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh itu suatu kejahatan, apalagi terhadap sesama manusia misalnya. Dalam batas mana kita boleh membunuh dan dalam batas mana kita tidak boleh membunuh, ya. Nah itu kan yang ditentukan dalam konteks hukum misalnya. Ada masyarakat di mana masyarakat tribal ya, yang misalnya cenderung lebih dekat dengan model kanibal gitu ya, dia akan membunuh sesama manusia tetapi tidak kepada kelompoknya gitu. Jadi buat mereka itu bagian dari norma yang mereka pegang. Tapi kita dalam konteks ini apakah melihat itu sebagai suatu kebenaran? Dalam konteks universalitas itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar dong, kok manusia dimakan sama manusia yang lain gitu.
Tetapi kalau memang masyarakatnya seperti itu, dia berlaku seperti itu, kita mau menyalahkan dengan cara apa gitu kan? Ini menjadi satu dilema tersendiri antara universalitas dengan partikularitas. Pada batas mana kita bisa mengatakan itu sebagai sesuatu yang universal, dan pada batas mana itu hanya berlaku secara partikular. Kayak misalnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu dianggap sesuatu yang universal. Tapi